Terbitnya matahari dari barat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang beriman sebelum itu, atau dia belum mengasakan kebaikan dalam masa imannya." Hal tersebut bukanlah tidak mungkin. Bahkan sejumlah penelitian menyebutkan bahwa rotasi bumi yang selama ini terjadi akan mengalami perlambatan yang akhirnya menyebabkan arah berputarnya terbalik. Bumi saat ini berputar dari barat ke timur sehingga matahari terlihat terbit dari barat. Namun, ketika rotasi terbalik, bumi akan berputar dari timur ke barat sehingga matahari terlihat terbit dari timur. Turunnya Isa alaihi salam. Menjelang datangnya hari kiamat, Nabi Isa akan turun ke bumi dan membunuh Dajjal beserta 70.000 orang pasukan Yahudi dengan dibantu oleh Imam Mahdi. Pertempuran tersebut berakhir dengan terbunuhnya Dajjal akibat dadanya tertombak oleh Nabi Isa di depan pintu Lut di kompleks Masjidil Aqsa. Sedangkan untuk tempat turunnya Nabi Isa diyakini berada di Menara Putih di sebelah timur kota Suriah. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam membunuh Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj sendiri telah dikenal sebagai makhluk perusak di muka bumi. Saat ini mereka terkurung dalam lembah yang diapit oleh dua gunung dan ditutup dengan tembok besar yang mengelilinginya. Tembok itu sengaja dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung mereka. Ketika kiamat semakin dekat, tembok tersebut akan runtuh, kemudian bangsa Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dengan cepat. Mereka akan menjelajahi seluruh negeri dan memporak-porandakan segala sesuatu yang dilewatinya tanpa terkecuali. Ya'juj dan Ma'juj akan dibinasakan dalam satu malam oleh Allah. Mereka akan diserang oleh hewan sejenis ulat yang membuat badan mereka membusuk. Kemudian datanglah burung-burung yang mengangkat jasad Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, hujan pun turun dan membersihkannya. Munculnya 3 gerhana. Tanda kiamat besar selanjutnya adalah muncul 3 gerhana di 3 bagian, yaitu timur, barat, dan jazirah Arab. Gerhana tersebut akan diiringi dengan bencana yang dahsyat. Dari Ummu Salamah Rasulullah SAW bersabda, "Sepeninggalanku akan terjadi penenggelaman di timur, penenggelaman di barat, dan penenggelaman di jazirah Arab." Aku bertanya, apakah bumi akan ditenggelamkan sementara di dalamnya ada orang-orang yang soleh? Rasulullah berkata kepadanya, jika penduduknya sudah banyak melakukan kefasikan dan kekejian. Munculnya api dari Yaman. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, akan keluar api di Hadramaut atau Laut Hadramaut sebelum hari kiamat yang akan menggiring manusia. Api yang muncul di negeri Yaman tersebut bertugas mengiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, manusia itu dikumpulkan menjadi 3 kelompok. Kelompok orang yang bersukaria, kelompok orang yang merasa takut, dan kelompok di mana 2 orang di atas unta, 3 orang di atas unta, 4 orang di atas unta, dan 10 orang di atas unta, dan selebihnya digiring oleh api. Api ini akan selalu bersama mereka di saat mereka istirahat, di saat mereka bermalam, di waktu pagi, dan di waktu sore hari. Munculnya Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, tidak hancur dunia sampai orang Arab memiliki seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Imam Mahdi bukanlah nama melainkan julukan yang diberikan untuk seseorang yang diutus oleh Allah. Dalam bahasa Arab, imam berarti pemimpin dan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Ciri-ciri Imam Mahdi diantaranya adalah
salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW, berkening lebar dan hidungnya mancung. Imam Mahdi turun sebelum turunnya Nabi Isa dan nantinya akan membantu Nabi Isa membunuh Dajjal. Imam Mahdi akan memerintah selama 7 tahun, dan selama masa itu, kejayaan Islam, keadilan, serta kemakmuran akan menyelimuti seluruh negeri. Ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Tiupan sangkakala yang pertama akan mematikan seluruh makhluk di langit dan bumi. Kemudian disusul tiupan kedua untuk membangunkan manusia dari kuburnya.